Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa diawasin? Hari ini kita bakal deep dive, benar-benar menyelami satu konsep dari Al-Quran yang, jujur aja ya, kalau kita pahami betul, ini bisa mengubah total cara kita merespon kehidupan. Sering banget kita baca ayat-ayat suci, tapi pertanyaannya, apa kita benar-benar nangkep realitas di baliknya? Nah, di Explainer kali ini, kita mau membongkar makna sejati dari penglihatan Allah yang sempurna. Yuk, langsung aja kita bedah materinya sama-sama. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada satu dalil yang luar biasa indah dan mendalam. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Artinya, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Ringkas banget kan? Pasti sering dengar, atau mungkin sering kita baca berulang-ulang. Tapi tunggu dulu, ini bakal jadi pijakan utama dari seluruh obrolan kita hari ini. Poin krusialnya itu bukan sekedar di terjemahannya, tapi pada esensi dari sifat tersebut. Coba direnungkan sebentar. Waktu dengar kata maha melihat, apa yang terlintas di kepala kita? Apakah cuma berarti Allah sekedar menatap kita dari atas sana? Kalau dipikir-pikir secara dangkal, mungkin kita ngebayangin semacam kamera CCTV kosmik raksasa gitu ya, yang cuma merekam gerak-gerik fisik kita. Tapi yuk kita tantang pemahaman dasar itu. Kalau kita cuma berhenti di definisi melihat secara fisik, wah kita bakal kehilangan makna teologisnya yang jauh-jauh lebih agung. Jadi, makna sebenarnya dari sifat maha melihat itu melampaui sekedar kata melihat. Sifat ini mencakup 3 hal fundamental, pengawasan yang sempurna, pengetahuan yang menyeluruh, dan pastinya keadilan yang nggak pernah meleset sedikit pun. Artinya apa? Pandangan ini mencakup kesadaran absolut atas setiap realitas di alam semesta. Benar-benar nggak ada satupun detail mikroskopis yang terlewat, baik yang ada di luar maupun jauh di dalam lubuk hati kita. Semuanya terpampang jelas. Nah, biar makin mantep kita pinjem kacamata dari ulama klasik terkemuka, Ibnu Katsir. Beliau menuturkan dalam tafsirnya, kalau sifat maha melihat ini punya konsekuensi yang sangat tegas. Setiap hamba itu kelak bakal menerima balasan yang benar-benar pas, nggak lebih dan nggak kurang, sesuai dengan hakikat dirinya, amalannya, sampai ke niat paling rahasia yang disembunyikan di dalam hati. Luar biasa kan, penglihatan Allah ini adalah instrumen utama dari keadilannya yang absolut. Keadilan yang berakar pada realitas utuh, bukan cuma dari apa yang kelihatan di permukaan aja. Keadilan absolut yang kita bahas barusan itu erat banget loh kaitannya sama perjalanan spiritual kita sehari-hari. Karena Allah maha mengetahui segalanya luar dalam. Dia tahu persis siapa yang benar-benar layak dapat hidayah dan siapa yang memang dengan sadar memilih jalan yang salah. Keputusan ilahi soal siapa yang beriman dan siapa yang nolak kebenaran itu sama sekali bukan sesuatu yang acak atau random. Ini murni didasarkan pada pandangannya yang menembus langsung ke kedalaman jiwa tiap-tiap hambanya. Waktu sadar kalau kita diawasi secara total 24 jam penuh, mungkin awalnya kerasa agak bikin merinding ya. Tapi coba pikir dari sudut pandang ini. Karena dia tahu persis keadaan dan kelemahan kita, penglihatannya itu justru bertindak sebagai perisai. Dia yang melindungi kita dari bahaya yang nggak kita sadari dan menjaga kita dari niat buruk orang lain. Buat seorang mukmin, ada kenyamanan yang luar biasa banget loh di balik pengawasan ilahi ini. Kita nggak pernah sendirian. Lebih jauh lagi nih, penglihatan Allah itu yang mengatur seluruh dinamika kekuasaan di dunia ini. Fakta simpelnya, nggak ada satu manusia pun yang bisa bertindak di luar kehendak dan ketetapannya. Jadi kalau misal ada orang yang punya kekuasaan besar atas orang lain, itu bukan kebetulan semata. Itu terjadi karena ada hikmah spesifik yang dia kehendaki, yang selalu sejalan sama irodah dan masyiahnya. Kekuatan duniawi itu sifatnya fana banyak, dan 100% berada di bawah kendali pengawasannya. Poin krusialnya ada di sini. Gimana pengawasan tadi berdampak pada pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Allah itu tahu dengan pasti siapa yang benar-benar berdiri di atas kebenaran dan siapa yang cuma main manipulasi di atas kebatilan. Artinya apa? Seorang mukmin yang sejati, sekalipun dia dikepung konspirasi atau ancaman dari sana-sini, musuhnya nggak akan pernah bisa mencelakai dia tanpa izin dari Yang Maha Melihat. Intinya, kebenaran itu selalu punya pelindung tertinggi. Kalau kita ringkas, penglihatan Allah atas seluruh ciptaan ini menjamin 3 kepastian yang mutlak. Pertama, adanya hujah atau argumentasi yang sempurna. Kelak nggak bakal ada satupun orang yang bisa ngeles atau berdalih. Kedua, hikmah yang paripurna di balik setiap kejadian, sekecil apapun itu. Dan ketiga, takdir atau ketetapan yang pasti berlaku. Semuanya berjalan beriringan dalam satu harmoni raksasa yang dirancang oleh Sang Pencipta yang tidak pernah tertidur ataupun lengah. Sekarang coba kita tarik konsep ini ke dalam ilmu tauhid.
Kalau kita petakan relasinya, bakal kelihatan jelas kalau amal lahiriah kita, apa yang kita lakuin di depan banyak orang, sama kondisi batiniah kita kayak isi pikiran dan rahasia hati terdalam, dua-duanya diawasi dengan sama sempurnanya. Di hadapan Allah, nggak ada tuh yang namanya pemisah antara ruang publik dan ruang privat. Semuanya tanpa terkecuali terang benderang baginya. Nah, kalau kita udah sepakat bahwa pengawasan Allah itu mutlak, aku mau ngajak teman-teman merenungkan satu hal ini. Apakah nikmat hidup yang lagi kita rasain, atau sebaliknya, musibah dan kesempitan yang lagi menimpa kita, itu cuma kebetulan aja? Cuma soal nasib dan keberuntungan? Apakah kejadian-kejadian di dunia ini terjadi tanpa pola dan tanpa makna? Realitas Tauhid dengan tegas membongkar habis mitos sekuler itu. Mitos kan sering ngajarin kalau hidup ini berjalan acak, nggak ada ukuran moralnya. Sukses dianggap murni hoki, musibah dianggap apes doang. Tapi realitas sebenarnya, karena Allah Maha Melihat, maka mustahil banget dia memperlakukan hambanya dengan zolim. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian dari sistem keadilan yang super presisi dan pastinya penuh dengan konsekuensi yang syarat akan hikmah. Jadi, waktu kita dapat rezeki atau kebaikan, itu bukan karena kita lagi hoki, tapi itu buah dari ikhtiar dan doa yang dinotis langsung sama Allah. Begitu juga sebaliknya, pas kita lagi diuji dengan kesulitan yang berat, itu sama sekali bukan tanda kalau Tuhan gak adil. Bisa jadi itu justru penilaian untuk naikin derajat kita, proses bersih-bersih dosa, atau mungkin konsekuensi logis dari perbuatan kita sendiri. Disinilah letak keseimbangan yang indah banget antara rahmat dan keadilan ilahi. Mendidik kesadaran batin. Memindahkan standar evaluasi dari sekedar penampilan luar menuju realitas yang sejati. Standar manusia itu rapuh banget, bener deh. Coba aja kita bandingin keikhlasan sama ria. Sebuah amal yang kelihatannya kecil, remeh, itu bisa bernilai luar biasa besar karena ada keikhlasan murni di dalamnya. Sementara amal yang gede banget, masif, bisa langsung hancur lebur nggak bersisa, cuma gara-gara ria atau pengen pamer. Valuasi manusia itu nggak ada artinya. Standar kita harus dipindah ke apa yang hakiki di mata Allah. Terus, pertanyaannya gimana cara kita mengaplikasikan semua ini di kehidupan nyata? Ada 3 langkah utama nih. 1, kita harus selalu mengakui dan peka sama pengawasan Allah yang sempurna dan gak kasat mata itu. 2, kita wajib percaya penuh sama keadilannya yang presisi dan tanpa cacat, bagaimanapun beratnya keadaan kita. Dan 3, prioritasin keikhlasan batin jauh di atas sekedar penampilan atau pengakuan dari luar. 3 langkah ini benar-benar formula ampuh buat mentransformasi diri. Dampak psikologis dari nerapin 3 prinsip tadi itu ngefek banget loh ke kesadaran jiwa kita. Orang yang benar-benar paham konsep penglihatan Allah ini, dia nggak bakal gampang ketipu sama kilau dunia yang cuma sementara. Dia nggak bakal hancur lebur atau putus asa waktu dihantam badai ujian hidup. Dan yang paling penting, dia nggak akan jadi arogan atau sombong waktu lagi di atas dan diguyur nikmat. Kenapa? Karena dia sadar penuh, semuanya lagi diukur dan diawasi sama Sang Maha Adil dan Maha Teliti. Sebagai penutup, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan harian teman-teman. Mengingat semua yang kita sembunyikan dan kita tampakkan selalu berada dalam pandangan yang maha adil dan maha presisi, sudahkah kita jujur pada diri sendiri hari ini? Jadikan pemahaman ini sebagai kompas moral dan spiritual dalam setiap tarikan napas dan langkah yang kita ambil. Allahu a'lam bishawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.